Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tiarlin Lafida Rahel Sariwati Rahayu, SST MKep, selaku salah satu dosen tetap di Prodi Sarjana Kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Adapun tujuan video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan dalam Pelayanan Kebidanan 4 atau Masa Nifas dan Menyusui. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Sarjana Kebidanan dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar nifas, perubahan dan adaptasi sistem tubuh secara fisiologis, perubahan adaptasi psikologis pada masa nifas dan menyusui, konsep dasar menyusui dan manajemen laktasi, serta konsep home visit, deteksi dini, dan komplikasi, serta manajemen asuhan kebidanan berbasis bukti dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah menerapkan nilai ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kepedulian sosial, kerjasama, menghargai keanekaragaman, menjunjung tinggi penekanan hukum, serta nilai profesional bidan. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menjunjung praktik pelayanan kebidanan. Yang ketiga, mampu menerapkan teori aplikasi kegiatan promosi kesehatan, edukasi, konseling, advokasi, serta pencegahan masalah kesehatan termasuk universal precaution dan patient safety. Lalu yang terakhir, mampu menerapkan teori aplikasi ilmu kebidanan pada asuhan kebidanan bayi baru lahir, bayi balita, anak prasekolah, remaja, prakonsepsi, kehamilan, dan di sini khususnya nifas serta masa menyusui, pasca keguguran, masa antara perimenopause secara komprehensif dan berkesinambungan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar nifas, konsep dasar laktasi atau masa menyusui, dan konsep dasar home visit dengan tepat dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perubahan anatomi fisiologi pada ibu nifas dan ibu menyusui, serta perubahan psikis pada ibu nifas berbasis bukti dengan tepat dan benar. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui serta manajemen dan administrasi obat berbasis bukti dengan tepat dan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis deteksi dini terjadinya komplikasi atau kegawat daruratan yang terjadi pada masa nifas dan menyusui secara tepat dan benar. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, serta komunikasi terapeutik berbasis bukti dan mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP dengan tepat dan benar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan di laboratorium kebidanan tentang keterampilan mulai dari pengkajian data subjektif, objektif, penegakan diagnosa, dan pemberian asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, serta melakukan konseling berbasis bukti dengan tepat dan benar. Adapun materi atau bahan kajian yang dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain konsep dasar pada masa nifas dan menyusui, perubahan anatomi, fisiologi, sistem organ pada tubuh ibu nifas dan menyusui, mulai dari sistem reproduksi, pencernaan, peredaran darah, hormonal, perkemihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan psikologis pada ibu nifas. Yang keempat, konsep dasar menyusui, manajemen laktasi, dan asuhannya berbasis bukti.
Lalu yang kelima adalah kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui. Yang keenam adalah konsep kegiatan dari home visit atau kunjungan rumah. Lalu selanjutnya ada materi tentang manajemen dan administrasi obat yang digunakan selama masa nifas dan menyusui. Lalu selanjutnya ada deteksi dini komplikasi selama masa nifas dan menyusui. Materi selanjutnya yaitu melakukan manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas secara fisiologis dan pendokumentasian asuhan dengan menggunakan metode SOAP. Lalu ada pembelajaran di laboratorium kebidanan mulai dari pemeriksaan fisik ibu nifas dan menyusui, pijat laktasi, senam nifas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah praktik tentang konseling pada masa nifas dan menyusui. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan blended learning. Pendekatan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dilakukan secara luring atau tatap muka. Kegiatan tatap muka dilakukan pada saat pembelajaran teori di kelas, pada saat pembelajaran praktek di laboratorium, dan kegiatan praktek klinik. Pada prodi sarjana kebidanan, mahasiswa tetap diturunkan ke lahan praktik tetapi dengan menggunakan pendekatan hands off atau tidak langsung bersentuhan dengan pasien. Pendekatan blended learning yang kedua dilakukan secara daring atau online. Mahasiswa dapat mengakses LMS atau Learning Management System melalui laman website akademik.stikbudikemuliaan.ac.id atau si kampusmu. Dalam pembelajaran daring tersebut, mahasiswa dapat mengakses baik dokumen RPS atau rencana pembelajaran semester, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana metode yang digunakan khusus di kelas adalah diskusi interaktif, contextual learning, studi kasus, program based learning, tutorial. Dan metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran laboratorium kebidanan adalah demonstrasi, redemonstrasi, peer assessment, simulasi, dan role play. Adapun metode pembelajaran di praktek klinik yang dilakukan secara hands-off dilakukan dengan pendekatan model preceptorship dan mentorship dengan metode pembelajaran pre-post conference, bedside teaching, ronde, coaching, dan studi kasus. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu efektif pembelajaran, di mana 2 minggunya dipakai untuk melakukan penilaian. Kriteria penilaian atau teknik penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama dari penugasan sebanyak bobot 20%. Ujian tulis UTS 15%, UAS 20%, ujian lisan atau SOKA sebanyak 20% dan ujian praktek dengan metode OSCE sebanyak 25%. Indikator penilaian disesuaikan dengan teknik dan kriteria penilaian. Untuk penilaian tugas menggunakan rubrik khusus penugasan baik individu maupun kelompok. Yang kedua, ujian tulis. UAS dan UTS menggunakan sistem LMS dengan bentuk soal multiple choice dengan pendekatan bentuk soal dalam bentuk vignette atau kasus. Lalu selanjutnya ada ujian lisan menggunakan metode SOKA. Dan penilaian SOKA ini menggunakan rubrik SOKA, di mana ada 3 poin. Yang pertama adalah rasional atau logis dari berpikir kritis. Yang kedua, dari kesesuaian isi lisan dengan soal yang diberikan. Yang ketiga adalah keterampilan presentasi mulai dari komunikasi maupun tampilan dari kerangka konsep yang sudah dituliskan dalam lembar flip chart. Dan terakhir dengan metode OSCE. OSCE ini adalah praktek yang digunakan untuk menilai kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini, di mana OSCE ini terdiri dari 8 stase dan setiap stasenya itu terdiri dari 12 menit. Dan mahasiswa sebelum melakukan penilaian dilakukan evaluasi secara mendalam
dan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pembimbing akademik masing-masing mahasiswa. Daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah buku sumber wajib dan yang kedua adalah buku sumber tambahan. Buku sumber wajib didapat dari buku atau buku teks dari Varney, William Obstetri, Ilmu Kebidanan Sarwono, dan lain sebagainya. Buku sumber tambahan dapat diakses mahasiswa di perpustakaan STIK Budi Kemuliaan atau secara online di repositori STIK Budi Kemuliaan. Adapun bentuk dari sumber pustaka tambahan adalah jurnal, e-book, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Saya juga menulis hasil dari penelitian saya yang berjudul Efektivitas Modul Konseling dengan Desain by Empati terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas. Jurnal yang saya tulis ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini. Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah. Alhamdulillah, masih istiqomah ya. Ibu akan absensi terlebih dahulu. Oke. Alida hadir? Terima kasih hadir. Monica? Baik. Nadia? Oh, Nadia tidak hadir hari ini ya. Coba Ibu catat nanti ya. Natasha? Keisha? Baik. Renata? Baik. Siti Rosliana? Baik ya. Berdoa sesuai kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah di sini kira-kira siapa yang sudah tahu apa sih itu masa nifas? Ya silakan, siapa yang mau merespon boleh angkat tangannya. Ya silakan Rahma. Jadi masa nifas itu periode setelah melahirkan yang berlangsung selama 4-6 minggu. Alhamdulillah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Rahma. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Rahma. Tapi apa sih? Bagaimana sih? Apa saja yang terjadi perubahan pada masa nifas? Saat ini kita akan mereviewnya satu persatu. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap. Ya. Oh, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Kira-kira apa sih alasannya kita harus mempelajari mata kuliah ini? Silakan. Siapa yang mau merespon? Silakan. Monica. Menurut jawaban saya yaitu sebagai salah satu kompetensi bidan Ibu, dan supaya bidan ini tahu wewenang dan kompetensinya sampai mana. Mantap, kita kasih tepuk mantul boleh? Boleh. Oke, tepuk mantul. Mantul, 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 mantul. Mantap betul. Baik. Ya, itulah pentingnya mengapa kita mempelajari materi ini. Ya, silakan disimak ya. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan tatap muka ini ada capaian pembelajaran yang harus sama-sama kita capai. Yang pertama adalah saya mengharapkan Ananda semua setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan kembali tentang konsep dasar masa nifas yang terdiri dari pengertian masa nifas, periode masa nifas, tujuan asuhan kebidanan dilakukan pada masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan, serta kewenangan bidan apa saja yang harus dan yang bisa dilakukan pada masa nifas dan menyusui. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya adalah saya mengharapkan Ananda semua mampu menganalisis apakah ada keterhubungan antara budaya yang ada di Indonesia, yang ada di masyarakat dengan kesehatan reproduksi pada masa nifas ya. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan sama-sama menjelaskan tentang program apa saja sih yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung kesehatan pada ibu nifas dan menyusui. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Rahma, masa nifas itu masa apa sih? Ya, jadi masa nifas itu adalah suatu periode pada minggu-minggu pertama setelah persalinan. Ya, yang ditandai oleh kembalinya
sistem-sistem yang ada di tubuh, khususnya sistem reproduksi. Bukan hanya sistem reproduksi saja sih, banyak ya. Sistem pencernaan, kembali, perkemihan, sistem hormon, curah jantung atau hematologi. Nah, bisa kita lihat sama-sama, masa nifas itu asal bahasanya dari perperium ya. Perperium itu artinya peur, artinya bayi, dan paraus, melahirkan. Jadi perperium itu adalah masa setelah melahirkan bayi. Melanjutkan ke materi yang kedua atau sub capaian pembelajaran yang kedua, itu tentang periode masa nifas. Nah, kenapa ini dipelajari? Nah, bisa kita saksikan pertama ya. Yang pertama adalah immediate postpartum. Immediate postpartum itu mulai dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Itu adalah fase-fase kritis. Kira-kira Megan, kenapa itu disebut fase-fase kritis? Mungkin karena sering terjadi insiden perdarahan karena atonia uteri, Bu. Oh, berarti atonia uteri itu terjadi pada kurun waktu 24 jam. 24 jam. Betul. Makanya di sini periode immediate postpartum kita harus melakukan observasi secara berkala. Bisa robekan jalan lahir atau sisa plasenta dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan. Yang kedua adalah periode early postpartum. Periode ini mulai dari lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu postpartum. Nah, apa? Nah, di fase ini bidan itu memastikan pengecilan rahim itu terjadinya secara normal atau tidak. Nah, di fase ini juga bisa bidan melakukan pendeteksian dini, baik secara psikis ibunya atau secara psikisnya. Nah, kalau psikis biasanya terjadi apa yang ngetren tuh pada ibu nifas? Baby blues. Ada blues, gangguan, kekhawatiran pada ibu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama sudah selesai, pengertian masa nifas. Yang kedua sudah tercapai tentang periode masa nifas. Sekarang yang ketiga, apa saja asuhan atau tujuan diberikannya asuhan kebidanan pada masa nifas? Sekarang kita lihat tujuan yang nomor kedua. Apa sih tujuan asuhan kebidanan yang kedua? Silakan, Syifa. Baik Ibu, jadi untuk tujuan asuhan kebidanan pada masa nifas yang nomor 2 ini yaitu melaksanakan screening yang komprehensif atau menyeluruh di mana bidan harus melakukan manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas yang secara sistematis, mulai dari pengkajian, interpretasi data atau analisis masalah, perencanaan, penata laksanaan, dan juga evaluasi. Ini tercantum dalam bentuk manajemen Varney. Nah, sehingga dengan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui dapat mendeteksi secara dini penyulit maupun komplikasi yang terjadi pada ibu dan juga bayi. Oke, kira-kira pemaknaan dari kalimat ini apa, Syifa? Menurut Syifa, dari pemaknaan di sini itu pentingnya kita mengkaji manajemen ini secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dilihat dari cuma data subjektifnya aja, tapi kita harus melihat dari data objektif, terus kita melakukan pengkajian juga, analisis masalah, bahkan perencanaan dan juga penata laksanaan. Karena gunanya dari sini tuh bisa mendeteksi secara dini penyulit yang terjadi pada ibu maupun bayinya. Baik, kira-kira nih, kalau bidan mampu mendeteksi secara dini, baik penyulit, kegawat daruratan, atau komplikasi apapun, apa yang bisa terjadi? Mengurangi angka kematian juga kesakitan ibu dan juga bayi. Betul sekali. Kita kasih tepuk apa buat Syifa? Tepuk good job. Tepuk good job. G-double-O, 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 D-G-O-B. Good job, mantap, good job, mantap. Baik. Dari materi ini yang ketiga, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah peran dan tanggung jawab dari bidan. Ya, apa sih peran dan tanggung jawab dari bidan? Tadi kita sudah ulas ya. Peran nomor 1 ya, memberikan dukungan. Peran nomor 2 sebagai promotor untuk
bonding, hubungan, mempererat antara hubungan ibu dan bayi. Peran nomor 3, mendorong untuk menyusui dan meningkatkan rasa nyaman dan aman pada ibu menyusui, ya. Peran yang keempat, mendeteksi dini, ya, kepenyulit, komplikasi atau kegawat daruratan. Kira-kira peran yang kelima, melakukan konseling itu peran dan tanggung jawab bidan atau tidak? Silakan, Natasha. Oke Ibu, jadi untuk poin nomor 5 itu memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya itu merupakan peran dan tanggung jawab dari bidan. Karena bidan sendiri kan juga mampu atau memberikan asuhan kepada ibu sampai masa nifas. Jadi penting untuk bidan mampu memberikan konseling dan edukasi baik kepada ibu maupun budak keluarga tentang cara mencegah pendarahan, tanda-tanda bahaya, menyusui dan lain-lainnya. Nah, itu dia. Jadi peran dan tanggung jawab bidan itu bukan hanya keterampilan klinis saja. Yang paling penting bisa melakukan Edukasi. konseling, baik konseling, edukasi, penyuluhan, pendidikan kesehatan, itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan keterampilan. Dua-duanya harus balance, harus seimbang antara kemampuan komunikasi dengan keterampilan secara klinik. Bidan berdiri pada 2 aspek kesehatan. Yang pertama adalah promotif dan preventif. Ya. Jadi itu yang harus dipegang oleh profesi bidan. Oke, sip. Ya. Materi selanjutnya adalah apa saja sih kewenangan bidan? Nah, kalau ngomong-ngomong soal kewenangan berarti kita harus melihat nih, ya. Apa sih yang diatur oleh pemerintah untuk profesi bidan? Bidan itu adalah salah satu profesi tenaga kesehatan. Banyak ya, ada perawat, ada bidan, farmasi, dan lain sebagainya. Apa saja nih? Nah, itu tertera pada Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Di situ diatur ada yang namanya kompetensi 4 dan kompetensi 3. Nah, nanti Ananda bisa lihat lebih detailnya lagi dalam peraturan itu. Kalau kompetensinya nomor 4, berarti bidan mampu melakukan secara mandiri. Kalau kompetensinya nomor 3, bidan bisa melakukan tapi harus di bawah supervisi pasiennya atau keluarganya. Kompetensi nomor 1, bidan hanya knowing, hanya mengetahui saja. Materi yang terakhir. Nah, masih semangat tidak? Masih ya. Materi yang terakhir itu adalah apa sih bentuk dukungan dari pemerintah kita untuk mendukung kesehatan pada masa nifas dan masa menyusui. Kita bisa lihat. Yang pertama, ada yang namanya Gerakan Sayang Ibu. Apa saja sih isi Gerakan Sayang Ibu? Gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau ada ibu hamil, diantar. Kalau desa itu tidak ada transportasi, dibuat ambulans desa. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan sudah terintegrasi semuanya ya. Sudah ada ambulans, dana persalinan. Kalau dulu tuh di desa belum ada terintegrasi seperti itu, mereka membuat namanya pondok bersalin. Jadi kalau rumahnya jauh, sudah mau mendekati tafsiran persalinan, dia nginep sama keluarganya di pondok itu. Sampai dengan persalinan selesai. Program selanjutnya apa? Rooming in. Apa rooming in? Rawat gabung. Baik, program selanjutnya ada yang namanya ASI eksklusif. Kira-kira gimana menurut Indri? Apa sih yang Indri ketahui tentang program atau kebijakan pemerintah tentang ASI eksklusif? Menurut Indri itu ASI eksklusif itu setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Jadi wajib menyusui ASI susu ibu selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi mulai dari lahir sampai dengan 6 bulan bayinya hanya diberikan ASI saja atau air susu ibu. Tidak diberikan yang lain.
Ya, jadi Ananda semua, tadi kita sudah sama-sama ya berdiskusi, menyimak ya, mulai dari tujuan pembelajaran pertama sampai dengan yang terakhir. Nih, ini ada daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka ini harus dibaca ulang ya. Bisa dilihat nanti ada beberapa jurnal yang ada tertera di materi Ibu ya. Baik Ananda semuanya, tidak terasa ya kita sudah sama-sama mendiskusikan tentang konsep dasar masa nifas ya. Mulai dari pengertian, apalagi tadi? Tujuan asuhan, apalagi? Periode masa nifas, apalagi? Kewenangan, peran dan tanggung jawab, serta kebijakan atau program-program apa saja. Dan satu lagi tadi, hubungan antara budaya yang ada di sekitar kita dengan kesehatan reproduksi pada masa nifas ya. Nah, Ibu akan melihat sejauh manakah pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Boleh disiapkan handphonenya, saya sudah share untuk kode kuisisnya. Kita sudah bisa mulai? Baik Ananda semuanya, hasilnya bagus ya. Tadi sudah Ibu lihat nih rata-ratanya dari kelas ini. Wah, bagus sekali, 79%. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya mohon cek di laman simaknya akademi.stikbudikemuliaan.ac.id. Lihat kode kelasnya, mata kuliahnya asuhan dalam pelayanan kebidanan 4. Itu ada tugas yang harus diselesaikan. Ibu kasih tenggat waktu 1 minggu. Kita akan lihat tugasnya, ada journal reading dan ada studi kasus untuk materi minggu depan. Baik, sampai sini sudah jelas instruksinya? Sudah jelas. Baik, saya tutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang akan dipelajari minggu depan mohon dipelajari dulu. Tadi sudah ada ya, RPS-nya sudah bisa di-download ya. Ada sumber utama, buku sumber utama dan ada sumber tambahan. Renata ada yang bertanyakan? Cukup jelas ya? Baiklah, saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Sekian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan dalam mata kuliah Asuhan dalam Pelayanan Kebidanan 4, Masa Nifas dan Menyusui. Saya berkomitmen penuh untuk meningkatkan kompetensi saya dalam bidang pengajaran, khususnya dalam menghasilkan lulusan sarjana kebidanan dan profesi bidan yang kompeten dan profesional. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam pengajuan kegiatan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih.